memanfaatkan platform yang mulai berkembang pesat di dunia ini. Nah, dan dari konten kreator oke, ya kan, terus nyanyi juga oke. Nah, pernah nggak punya cita-cita yang lain lagi? Mungkin kayak kuliahnya jurusan apa? Hukum. Nah, pernah nggak menekuni? Aku kan di hukum nih. Aku kalau lulus setelah sarjana aku pengen kerja di staff. Oh gitu. Sebenarnya sih sejujurnya ya. Wah, jujur banget dong. Sejujurnya. Harus jujur ya. Ketika ditanya sama orang, kamu kuliah jurusan mana? Hukum gitu. Oh pasti kamu mau jadi jaksa ya? Kamu pengen jadi notaris? Sebenarnya tuh bukan yang itu tuh kan memang apa Iya ya sih. spesifiknya seperti Spesifik, itu. iya. Cuman kalau aku sih bukan itu ya, karena memang menurut aku hukum itu kan luas. Iya, benar. Banyak yang bisa kita pelajarin. Kita belajar apa ya, kriminal kan bukan berarti kita harus menjadi jaksa. Iya. gitu Minimal kan. kita tahu dari step by step kejadian. Iya itu juga, terus juga tahu aturan-aturan juga Nah. gitu kan. Jadi dulu tuh pernah aku ketika mau masuk kuliah itu sempat aku pengennya kuliah jurusan musik. Kan kita kayak misal aku nih nyanyi pengennya biasanya nih orang-orang kenapa kamu nggak kuliah di jurusan musik aja, kan kamu passionnya di sini. Oh iya benar. Sebenarnya memang iya, pengennya sih seperti itu juga. Cuman waktu itu lagi diskusi sama mama papa, katanya coba kamu cari jurusan yang beda. Jadi tuh kamu nggak cuma bisa nyanyi aja, tapi kamu bisa belajar yang lain. Mencabang ilmu lah ya. Betul. Oke. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di hukum karena memang hukum itu juga luas kan. Oh, luas sekali. Kita lagi hidup di dunia di negara hukum dong. Iya, betul. Sebuah hukum semua. Oke. Dan kalau ini sih berbeda. Berarti saat ada saran seperti itu tetap lanjut aja ya sama fakultasnya ya. Iya. Semuanya. Kalau aku misalnya pindah justru. Kenapa? Awalnya kan aku perbankan syariah nih. Ah iya. Perbankan syariah dan itu udah mau selesai. Namun karena saya tidak paham dengan iya kan Iya aku sih, betul. Soal tematik tuh nol lah intinya ya, Iya, nggak betul, paham betul. banget apalagi hitung duit gitu. Iya. Tapi duit paham lah. Oh iyalah. Tahu lah ya kan. Orang. Seseorang gitu lah. Nah, Tapi, akhirnya ada beberapa masukan kan aku kuliahnya di Jakarta nih. Oh iya. Lu tuh bukan orang kantor, lu cocoknya orang lapangan. Oh iya. Dulu kan juga aku sempet stand up comedy. Oh iya. Iya, Oh, punya iya. band juga di sana. Oh, terus. Nah, punya band akhirnya, kayaknya lu orang entertain deh. Oh, Lu gitu. coba kuliah dia padahal udah mau lulus. Akhirnya searching di Malang. Pindah ke Malang dari awal lagi dari maba lagi, ospek lagi. Di Oh, Malang iya. sampai selesai alhamdulillah. Ya itulah Itu manusia. broadcast lah, sesuai di perfilman lah sesuai ini. Oh, oke. Akhirnya rampung dan ya jadi inilah mahasiswa penutup gerbang. Iya. Tertua di sana. Iya, betul. Gitu ya. Terus juga kita memang kalau mencari jurusan kuliah itu nggak semena-mena, memang harus bisa memahami minat kita di mana. Minat. Meskipun kadang nggak sesuai, tapi minat kita kadang Iya. aku pengen dalemin ini. Mm-mm. Itu ada. Kalau misalnya aku jujur aku nggak suka berhitung, tapi misal mamaku nih maksa kamu tuh mending di ekonomi aja, ekonomi itu bagus-bagus, tapi aku nggak begitu suka Iya. gitu. Jadi ya takutnya malah kita jalani kuliah berantakan gitu. Setengah jalan udah nggak Iya. kayak minatnya udah berkurang. Iya gitu seperti ya. itulah. Aku ada apa sih minum dulu. Oh iya ini ya. Dari staff premium cafe sih. Staff Premium Cafe. Oke, tapi untuk teman-teman ini jujur banget. Rasanya tuh ekstra nikmat dan irit banget harganya. Oke, berapa emang? Ini harganya bisa dicek langsung di Instagram. Oh, Instagramnya apa ini? Ada ini. Staff Cafe Staff dan Jember Cafe ya? dan Jember. Oke. Oke. Ini aku suka vanilla ya. Ini aku hazelnut. Gak tahu apa. Emang apa hazelnut? Aku dipilihin kok. Apa sih? Hasilnya itu kacang. Oh kacang. Aku pamen nate kacang. Dalam karir ya, kembali ke laptop ya. Oke. Dalam karir ini pernah nggak merasa kayak berada di titik paling rendah? Pernah. Wih, kapan? Tepat 1 tahun yang lalu. Tepat 1 tahun. Iya. Berarti pas corona dong. Iya. Oke. Gimana tuh? Musik sedih? Aduh. Kita harus happy ya. Oh harus happy ya, oke. Ya pada saat itu kan aku ikut kompetisi Oke. Indonesian Idol. Oke, Indonesian Idol. Itu adalah kompetisi yang sangat besar, Bergengsi lah ya. bergengsi lah. Oke. Dan pastinya orang bakal pasti bakal melihat kita lebih luas lagi kan.
Jadi kita tuh lebih diketahui orang luas lagi, lebih luas lagi. Iya. Dan jangankan masyarakat luas, masyarakat kecil di Jember aja mungkin itu pasti ada pro dan juga kontra. Di keluarga sendiri juga ada pro dan juga kontra. Apalagi di lingkungan yang sangat luas, pasti lebih banyak lagi pro dan kontra. Semakin luas takaran kita, maka semakin banyak yang kontra. Betul. Terus juga dari situ aku menemukan banyak sekali orang yang mungkin kontra gitu kan. Tapi memang aku meyakini kalau kita sebagai manusia itu nggak semuanya itu suka sama kita. Pasti kan juga ada yang nggak suka. Presiden pun sama dong. Iya, kalau presiden luar biasa banget itu lebih banget. Mentalnya lebih kuat ya dari Dari situ mungkin aku beberapa kali membaca ada hujatan. Di komentar di YouTube ya Kang? Oh iya kan? Di YouTube, Instagram. Waktu ini ya, virtual ya? Virtual. Gak ada penonton ya? Nggak ada penonton. Terus dari situ dibanding-bandingin juga. Gitu. Oh, dibanding-bandingin. Pastilah. Terus juga kalau misalnya kita ada kritikan yang membangun, aku pasti bakal sangat lapang untuk menerima. Tapi kalau misalnya ada kritik yang cenderung ke menjatuhkan, itu mungkin yang membuat kita sedikit pasti manusia down, biasa, apalagi kan aku manusia perasa gitu. Down ya. Dan dari situ aku juga mikir, apa bener kata mereka kalau aku sebenarnya nggak pantas begitu. Oh sempat dipikir ya? Diguncang-guncangkan pikiran itu. Terus gimana? Begitu, terus pada saat itu juga aku memikul harapan orang yang sangat banyak, yang sangat besar juga pada saat itu. Itu yang pro ya? Ya memang yang pro, cuman kan ya itu bukan sebenarnya harusnya nggak jadikan beban tapi harus jadi motivasi. Cuman kan sebagai manusia biasa mungkin masih ada rasa kalau aku harus bisa untuk membanggakan mereka. Cuman kan ya itu tadi jalan kan kita juga udah ada yang menentukan. Itu Allah. Dari situ. Jadi aku tuh ketika gagal aku pulang. Bukan gagal sih, lebih tepatnya tuh bisa masuk ke sana sudah hal yang luar biasa. Mungkin kalau untuk seperti menjadi winner itu adalah hadiah sih. Orang yang sudah masuk ke sana adalah orang hebat. Kalau buat saya pribadi, Jadi untuk yang seperti winner itu adalah bonus sih. Betul. Hoki. Dan sebelum kita mendapatkan sesuatu dan mencapai kesuksesan, kita juga pasti mengalami banyak kegagalan. Pasti dong. Gitu. Pasti dong. Dari situ. Terus akhirnya ketika aku pulang sedih pasti karena memang sedihnya gimana ya, kayak aku minta maaf ya kalau misalnya aku masih belum bisa membanggakan kalian, belum bisa membawa harapan kalian, belum bisa mewujudkan harapan dari kalian gitu. Terutama orang tua. Terutama orang tua pasti. Terutama teman-teman juga, teman-teman yang support dari awal. Betul, karena memang waktu pertama ini aku mau berangkat itu memang bener-bener aku tuh sangat terharu karena teman-teman aku datang ke rumah. Menyemangati. Padahal aku belum melangkah loh, tapi memang support dari mereka luar biasa. Itu yang membuat aku sangat terharu. Itu menjadi pacuannya justru ya. Betul. Dan pada saat itu aku ketika dinyatakan tidak lolos gitu kan, berusaha aku ngapain nangis, aku nggak usah nangis, buat apa gitu. Tapi nggak bisa. Ketika turun aku spontan masih kayak biasanya seperti itu adalah kemenangan yang tertunda. Kalau bahasa olahraganya lah ya. Iya betul. Intinya pelajarannya adalah kita harus bisa memfilter kritikan dan hujatan. Dan kritikan akan membangun seorang pemenang dan juga kritikan akan menjatuhkan seorang pecundang. Betul. Nah, dan kita masih ada kesempatan untuk kedepannya lagi dong. Karena kita masih usia emas nih. Nah, gitu kan, masih ada kesempatan banyak. Dan dari semua itu yang sudah diemban sama Pinsky ya, maksudnya seperti pro yang banyak pro itu pasti ada dong tujuannya. Tujuan aku hidup buat apa sih sebenarnya? Ada nggak? Tujuan hidup pasti untuk mati. Iya sih. Bener sih. Sakaratul maut lah ya. Untuk kan itu tujuannya sakaratul maut. Iya sih. Bahasa ininya. Tapi lagi nggak apa-apa. Boleh, enak. Enak. Karena memang aku tidak suka kopi, jadi ini cocok buat aku karena awalnya nggak suka kopi.
memang tidak suka, tapi aku bisa menerima kopi yang tidak terlalu strong gitu. Oh, ini nggak strong. Karena emang rasanya mungkin Menyesuaikan lidah. Oke. Kembali ke apa? Bukan laptop, nggak ada laptop ini sih. Kembali ke mic lah ya intinya. Okay. Aneh. Jadi jadi tadi adalah tujuan hidup. ya. Nah, apa yang mungkin aku hidup harus gini loh. Aku hidup harus jadi orang gini loh. Aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dan gini terus sampai gini. Tujuan hidup itu pasti bermacam-macam. Orang pasti menginginkan ada aku tujuan hidup untuk kaya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau aku sih tujuan hidup itu untuk sejahtera. Iya. Menurut aku sejahtera karena memang banyak orang kaya, tapi mungkin masalah dalam dirinya itu banyak. Belum bisa mensejahterakan pribadi. Betul. Oke. Orang kaya belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia tentu kaya. Versi. Iya sih memang betul. Betul. Versi. Intinya itu sih, aku cuman lebih enak sejahtera. Sejahtera, oke. Nggak perlu kaya, penting sejahtera. Sejahtera. Oke. Dan bahagia. Karena kalau untuk titik ini sih, kalau ini ada artikel sih. Jadi kalau tolak ukur seseorang adalah kekayaan, pasti orang kaya yang sudah ada, nggak mungkin ada yang bunuh diri, ada yang sampai cerai, kan? Ada yang menghalalkan segala cara juga. Itu kan adalah hal yang salah buat kita. Betul. Tapi kita, pokok kita sama keluarga enjoy, kita nggak ada masalah, itu anggap kita orang kaya, kaya kebahagiaan. Iya. Tapi kaya tuh banyak loh, Mas. Banyak itu kita tidak bisa kita tidak bisa menyebutkan satu hal orang kaya. Kaya itu banyak segala aspek. Kaya teman, kaya itu. Ngomongin juga. Oke, nah pesan Anda dalam teman-teman Anda dan orang-orang sekitar Anda itu apa? Pesan. Jangan lupakan saya ya. Misalnya, kan? Ya. Pesan buat teman-teman, kalian itu berhak untuk bahagia. Ya mungkin beberapa ada orang yang mungkin berusaha menjatuhkan, tapi percayalah, di lain itu ada seseorang yang sayang sama kalian pasti banyak, yang support juga pasti banyak. Jadi jangan terlalu larut dalam kesedihan, jangan terlalu larut dalam keterpurukan. Kalian benar-benar harus bangkit dan fokus dengan siapapun yang sayang sama kalian, seperti itu. Karena kebahagiaan telah menunggu di depan. Betul sekali. Oke, nah itu sekarang gue pengen nantangin Vinsky sih. Misalnya nyanyi satu lagu bisa? Bisa ya? Oke. Lagu apa ya? Lagu apa? Request nggak? Request. Maksudnya? Suruh milih lagu bingung. Iya. Jangan. Oh iya masih apa? Oh iya. Pendek ya gitu tuh kan ya? Boh. Masa albumnya? Iya. Sealbum. Sealbum kita copyright, ya kan? Iya dia. Jadi kamu request Yamet Kudasi. Ya karena pendek juga kan tidak terlalu. Oke. Buat teman-teman yang tahu lagunya Yamet Kudasi, monggo ya, semoga terhibur. Oke. Nonton sambil gini ya? Gak tahu. Iya. Aku tahu lagu dangdut. Yamet Kudasi ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 musik. Yamet Kudasi, Yamet Kudasi, Bang Yamet, para kedasi, ara kimochi, Bang Ara, salah, para kedacu. Itu seperti itu. Kira lagu Indonesia bukan? Bukan. Itu dari Ara Kepeci. Ibu ya. Iya. Ara Kepeci ya itu yang aku salah. Akhirnya peci ini. Iya. Oh peci bener ya? Bener. Bang Ara pakai peci gitu. Nyambungin bahasa Jepang sama di Indonesia bawahnya gitu loh. Oh, berarti kayak ini ya, kayak Kiro yang versiku dong. Oh, waduh. Ada, aku bisa Kiro. Gimana itu?
Takut bledos kalau nikah. Gak usah lah. Gak usah lah. Kita tadi sudah mendengarkan suara masnya dari Vinsky Astari, dan sekarang kita mau memainkan Q&A. Oh. Ya. Apakah benar yang dijelaskan oleh Vinsky di awal sampai akhir? Nah, kita akan gali di Q&A. Oke. Siap. Tegang sih, aku gampang tegang soalnya. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Pop atau dangdut? Pop. Wah, cepet ya. Pop. Tampan atau mapan? Mapan. Terkenal atau sukses? Sukses. Menyanyi atau main film? Menyanyi. Artis atau selebgram? Artis. Iya. Dibenci penonton atau dibenci mama? Dibenci penonton. Tapi kalau bisa nggak dua-duanya. Jelas ya? Jelas lah. Oke. Pop atau dangdut? Dangdut. Jelas ya? Iya. Karena sudah genrenya ya. Genrenya seperti itu. Oke. Udah jelas gitu doang ya jadinya. Gitu doang ya? Iya. Tampan atau mapan? Mapan. Why? Aduh, gimana ya? Mapan apa ya? Ya intinya karena seseorang yang mapan tuh bisa mencukupi Memberikan keluarganya. ketampanan mungkin. Hah? Orang yang mapan bisa memberikan ketampanan. Masuk nggak? Nggak Ya, bisa. masuk sih. cuman Kan perawatan. Tampan sih. itu apa sih relatif. Relatif, oke. Terus juga orang rapi itu pasti tampan. Oh gitu. Orang ganteng kalau nggak rapi sama aja. Acak-acakan intinya. Hah? Oh. Janganlah. Itu gibah artinya itu. Orang tampan nggak setia banyak. Tapi ngelitnya ke sini ya sebenarnya. Ke sana dong ngelitnya. Orang tampan tadi gimana? Orang tampan yang nggak setia juga banyak. Banyak. Oke. Gitu. Kalau mapan apa ya? Karena memang dia sudah apa ya? Biasanya dari pengalaman ya mungkin ya. Hah? Bukan pengalaman untuk mencari pacar. Oh. Dari mapan ini biasanya sudah dia melalui sebuah Iya pengalaman. betul iya. Pengalaman untuk menjadi orang yang mapan. Betul. Dan itu bisa diajarkan kepada pasangan Iya. dan anak serta cucunya. Agak Wih, bingung ya memilih. Bingung ya. Bingung. Sebenarnya pengen yang tampan juga kan? Iya. Iya pengen juga. Iya sih. nggak muluk-muluk lah. Ya. Nggak muluk-muluk biasa aja tapi enggak kok. Kok. Iya. Jadi buat yang tampan jangan deketin Oh, ya. enggak gitu juga. Enggak, karena emang aku kalau tampan ini enggak jadi suatu patokan sih. Karena memang beberapa kali aku pernah deket sama yang mungkin menurut orang-orang nih secara visualnya mungkin biasa aja. Padahal sempat kayak sama temanku, kamu itu kok mau deket sama tukang parkir gitu-gitu. Ya ampun. Buset. Sampai digituin. Gitu? Iya, terus aku bilang, gimana lagi kan namanya juga cinta. Bukan esih lagi kayak ada sihnya juga ya. Bah. Oh iya, bukan cinta sih, mungkin Udah telanjur nyaman. Iya. Terus juga bahagia gitulah. Aku Daripada- takut malah sama orang ganteng. Takut saingan biasanya. Saingannya banyak terus HP-nya rame terus biasanya gitu ya. Iya takut aja. Pengalaman Trauma. sih. Iya. Buaya. Banyak sih di kebun binatang itu. Enggak. Kalau buat aku tampanan bukan suatu ukuran yang sangat utama kok buat aku. Yang penting nyaman sih sebenarnya. Yang penting nyaman dan Untuk hal yang ini sebenarnya 50-50 ya. Yang terpenting adalah kenyamanan kan. Kenyamanan dan cinta. cinta, setia lah pokoknya. Pokoknya setia. Komitmen. Iya, Oke, komitmen. oke. Tapi jangan salah karena komitmen itu dibuat untuk dilanggar. Karena kebanyakan orang yang sudah berkomitmen banyak yang melanggar. Ada yang dia hubungan mengalir aja terus, dia akan sampai Ada sih yang seperti itu. Ada. Itu manusia bermacam-macam. macam-macam, beraneka ragam. Iya. Oke. Tadi terkenal atau sukses adalah Sukses. sukses. Kenapa nih? Karena sukses itu ada sesuatu yang kita capai. Udah kita bisa melewati segala perjuangan, enak-enaknya untuk mencapai suatu kesuksesan. Proses ya. Prosesnya. Dan kalau terkenal kan banyak ya. Iya. Kalau misalnya kita terkenal prestasinya. Oke. Tapi juga ada orang yang terkenal secara Bad. sensasinya. Iya, oke. Dan itu benar-benar gak enak banget. Ya kan? Iya sih, benar. Jadi lebih memilih sukses seperti itu. Sukses ketika dia sudah sukses melewati satu jalur yang dimana sudah menjadi yang sudah
pelajari. Iya. Seperti misalnya kita sukses dalam menyelesaikan skripsi, dia akan terkenal di mata dosen. Betul. Si Fahri udah selesai tuh, wah, terkenal dia di pembimbingan Iya. dalam lingkup dosen. Ada lingkupnya masing-masing. Amin ya. Orang sukses juga bisa jadi panutan juga kan. Iya benar, menjadi influencer ya, tanpa Iya, disengaja ya kan. Nah, nyanyi atau main film? Bernyanyi. Nyanyi karena sudah dari Karena awal. memang karena memang udah kehidupan. Sesuai tema juga sih sebenarnya. Sesuai tema juga kan? Iya, tema apa? Wah, berarti tidak menyimak ini. Tema. Iya. Oh iya, Masya Allah. Aduh kepala Tidak, gue. tenang, memang Mas Arfi memang nggak ngasih briefing tadi. Iya juga sih, emang kita nggak briefing gitu. Iya, tadi kita tadi nyampe langsung ya. Iya, nyampe langsung. Sama yang bagus. Iya, kita nyampe langsung Dia action. selalu mendukung cewek soalnya. Ya begitu. Kan ada pamfletnya sebenarnya. Ada pamfletnya sebenarnya. Iya, Oke. Nyanyi ya. Nyanyi. Artis atau selebgram tadi artis. Artis, karena artis itu kan seniman. Seniman, oke. Dan seniman itu ada suatu keistimewaan di dalam dirinya. Itu aja sih jawabanku. Jadi aku lebih memilih artis. Artis, Artis. oke. Dibenci mama atau penonton? Nah ini. Iya. Ini Tapi aku ya. milih dibenci penonton ya. Oh, iya. Karena memang kita sampai kapanpun nggak bisa membenci ibu. Tidak bisa, tidak boleh. bisa. Dan itu durhaka. Durhaka. Nah. Hah? Oh, Roma Irama. Romai Rama. Iya. Terlalu. Gitu. Karena ketika kita dibenci sama Penonton. masyarakat, Ah, penonton ya, nggak ada tempat lain Untuk berkeluh kesah. berkeluh kesah selain ibu. Ya Oke. mungkin ada lah teman atau sahabat atau pacar. Tapi tetap darah daging kita adalah ibu. Tidak senyaman ibu, biasanya itu. Iya sih, itu juga bisa. Iya. And Tapi then? ya ketika kita dibenci sama ibu, jadi kita harus lari ke siapa gitu? Iya. Jangan lari ke masa lalu. Bisa, ya. mungkin kita beberapa menemukan orang yang menurut kita baik, memang iya. Oke. Cuman kan kembali lagi, kita selamanya banyak orang yang susah untuk percaya sama orang. Iya. Seperti itu. Susah. Karena menurut aku pribadi, menurut pengalaman nih ya, iya menurut pengalaman sendiri. Yang sudah dialami lah ya. Aku pernah dibully, dibikin hancur dan lain sebagainya. Oke. Ya, yang selalu ada itu keluarga. Keluarga. Ibu. Ayah, Gitu. ayah, ibu ibu. semuanya satu keluarga. Karena apa? Orang yang paling terus menyayangi kita adalah seorang ibu. Orang yang paling kuat melindungi kita adalah seorang ayah. Nah, itu adalah patokan yang sudah tidak bisa ditoleransi. Betul. Mengalahkan apapun itu. Ya. Nah, ini lupa, aku lupa tadi ya. Ya? Saya ya menggunakan wardrobe dari Nobi Men. Oke. Nah, ini yang ada di lantai 2 Roxy Jember. Oh, jadi kalau mau cari baju-baju yang bagus di situ ya? Kekecian ya. Kece banget ya. banget. Kece banget kekinian dan Kekecean. ya mungkin saking Iya, kecenya. saking kecenya. Gitu. Kini saking kekiniannya Oke. gitu. Itu keren banget pokoknya untuk teman-teman. Oke, ke sana. Untuk hari ini intinya pesan untuk semuanya dari Finsky apa? Untuk semuanya. Fokus terhadap kebahagiaan kalian dan orang yang sayang sama kalian. Itu tadi sih kesimpulannya seperti itu. Itu ya. Karena Sigit menambahkan, karena saat kita fokus aku pengen membahagiakan orang ini. Kadang kita lupa membahagiakan diri kita sendiri, betul. sehingga kita menyiksa diri kita sendiri, Aduh, sehingga betul membuat banget. orang tua kita itu kadang kepikiran, kamu kenapa nak? Dan itu nges gitu. Nyes. Padahal sebenarnya jujurnya aku tuh orang yang tidak terbuka sama keluarga sebenarnya. Introvert. Mungkin dibilang introvert mungkin ya. Cuman bukan orang yang selalu cerita. Oh, oke. Ada porsinya. Tapi kalau ditanya kenapa, nggak bisa membendung ini. Aduh gimana? Oh. Langsung kayak apa ya? Kalau ember tumpah gitu. Oh, gitu ya? Air matanya. Oh gitu? Enggak juga sih. Gitu ya? Sampai seperti aku udah serius sih ini. Kayak ember tumpah. Ya apa? Aku harus membayangkan ada embernya apa ini. Terus itu berarti tipikalnya menceritakan saat sudah ngeblank mungkin. Mungkin. Gitu ya. Mungkin. Intinya Kalau kepepet nih. kepepet ya. Enggak. Bercanda. Oh, bercanda Minum aja ya. dulu. Minum dulu ya. Nggak jadi terus ya. Iya. Oke, hari ini
podcast teman ngopi juga pengen memberikan Vinsky something. Oh iya. Iya. Oh iya bener. Masya Allah. Masya Allah ya Ya Rahim ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu in frame juga nggak apa? Gak apa-apa mah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Dari Wardah. Dari Wardah. Cantik dari hati. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Hati, betul sekali. Oh berarti di make up juga bisa hati. Make upnya wudhu mungkin ya. Oh. Makanya wudhu. Dengan Ya, tulisan betul, hati. Alhamdulillah, Oke. terima kasih. Oke, Tuan Rizky terima kasih banyak atas waktunya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di tempat ini. Ya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube PTV persembahan dari Prosperland Indonesia. Dan saksikan terus podcast teman ngopi hanya di Prosperland Indonesia. Thank you.